Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SD Negeri Nayu tanggal 26 Juni 2025 segera dimulai. Marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Nayu sekaligus mentor pada acara seminar ini kepada yang terhormat Ibu Dr. Nur Hidayah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur alhamdulillah. Seminar laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang kedua atas nama Ibu Olik Fajar Suryani SPDI diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlaksana di hari ini bersama saya selaku mentor dan Bapak Ibu semua. Sebagai mentor ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa saya mengapresiasi atas nama Ibu Olik ini dari perencanaan sudah berkonsultasi isu apa yang akan diangkat sampai terjadi diskusi yang cukup mendalam. Dari 7 jurnal kebiasaan ini sebetulnya apa saja sih yang bisa terupgrade pada diri anak, sehingga akhirnya dari diskusi ini muncul pengaruh jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, pengaruhnya adalah pada pembentukan karakter. Saya mengapresiasi atas isu yang diangkat dan ini selaras dengan keilmuan Bu Olik ya, SPDI itu sangat selaras dengan pembentukan karakter. Harapannya bahwa apa yang menjadi penelitian dari isu yang diangkat ini tidak hanya berhenti pada masa orientasi laporan selesai, tidak, tetapi terus berkelanjutan pada kehidupan sehari-hari. Saya masih ingat betul, yaitu ketika awal ya, pada program yang berbeda itu ada penelitian yang juga hasil komunikasi antara ASN tersebut dengan saya sebagai kepala sekolah. Itu bukan hanya untuk menuntaskan menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi pembiasaan yang terus menerus di lembaga kita SD Negeri Nayu. Nah, harapannya apa yang dilakukan Bu Olik ini pun tidak berhenti sampai pada masa orientasi, tetapi juga diimplementasikan secara berkelanjutan. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat, dan saya tunggu implementasinya secara berkelanjutan di lembaga tercinta kita SD Negeri Nayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Hidayah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Nayu sekaligus mentor pada seminar ini. Berikutnya adalah pemaparan makalah yang akan disampaikan oleh Ibu Olik Fajar Suryani, Sarjana Pendidikan Islam, berjudul Pengaruh Jurnal 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat terhadap pembentukan karakter pada siswa kelas 2B SD Negeri Nayu Surakarta
tahun pelajaran 2024-2025 kepada Ibu Olive Fajar Suryani, Sarjana Pendidikan Islam, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Nayu, Ibu Dr. Nur Hidayah SPDI MPDI. Yang saya hormati rekan-rekan guru semua dan karyawan SD Negeri Nayu Surakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan laporan orientasi pengenalan dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Dan kali ini saya mengambil judul pengaruh Jurnal 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat terhadap pembentukan karakter pada anak kelas 2B tahun pelajaran 2024-2025. Kenapa saya ambil judul ini? Karena saya tertarik dengan jurnal yang diadakan oleh sekolahan, bahwa pengaruh nggak sih sama anak, membawa pengaruh nggak sama kebiasaan anak setiap hari. Dan saya bekerja sama dengan guru kelas yaitu Bu Wit untuk memantau jurnal anak dan kebiasaan anak, dan juga dengan wali kelas, wali murid, untuk dengan orang tua anak. Selanjutnya adalah bab 1, pendahuluan latar belakang. Peserta orientasi dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Maksudnya yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai etika pada instansi pemerintahan. Tujuan penelitian, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan yaitu tanggal 12 Juni 2025 sampai 24 Juni 2025, tempat di SD Negeri Nayu Surakarta. Bab 2, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu visi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2026, Surakarta kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu misi. Pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Bab 3, nilai dan etika organisasi. Organisasi perangkat daerah atau OPD, yaitu kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan. Visi, terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Meningkatkan ketergantungan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Meningkatkan sumber daya aparatur uang membidangi pelayanan. Bab 3, nilai dan etika organisasi. Tujuan umum, mewujudkan masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Tujuan khusus, meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan pendidikan non formal yang disediakan untuk masyarakat Surakarta. Satuan unit kerja. Visi SD Negeri Nayu Kota Surakarta, terwujudnya pendidikan dasar yang unggul dengan bertumbuh pada peningkatan iman dan takwa,
disiplin, ramah, sehat, kreatif, berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Misi SD Negeri Ngayu Kota Surakarta yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam iman dan takwa, mewujudkan peserta didik yang disiplin, mewujudkan peserta didik yang ramah, mewujudkan peserta didik yang sehat lahir dan batin, mewujudkan peserta didik yang kreatif, mewujudkan peserta didik yang berprestasi unggul. Keempat, perencanaan hasil kerja, identifikasi isu. Satu, siswa datang terlambat karena masih adanya siswa yang datang terlambat, sehingga diperlukan pemantauan jam tidur siswa agar dapat tidur lebih awal dan dapat bangun di pagi. Dua, siswa tidak melakukan kewajiban ibadah. Masih adanya siswa yang tidak mau melakukan ibadah sehingga perlu pemantauan agar siswa bisa melakukan kewajiban ibadah tepat waktu. Tiga, siswa tidak menjaga kesehatan. Banyak siswa yang tidak masuk karena alasan sakit dan perlu pemantauan agar siswa dapat menjaga kesehatan dengan berolahraga dan menjaga pola makan sehat dan bergizi. Empat, siswa tidak belajar. Adanya siswa yang tidak mau belajar dan kadang tidak mengumpulkan tugas dari sekolah, sehingga perlu pemantauan siswa di rumah agar belajar dan mengerjakan tugas di rumah. 5. Siswa sulit berinteraksi dengan teman. Adanya siswa yang tidak mau berinteraksi dengan teman lain, tidak mau ikut bergotong royong, dan memerlukan bimbingan agar mau berinteraksi dan berbaur dengan teman baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Keempat, rencana hasil kerja. Isu yang diangkat kali ini adalah adanya siswa yang kurang disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan kewajibannya, sehingga memerlukan pendampingan untuk memantau kegiatan agar siswa terkendali dengan baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dan dapat membentuk karakter anak yang lebih baik. Judul laporan saya kali ini yaitu pengaruh jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia terhadap pembentukan karakter pada anak kelas 2B SD Negeri Ngayu Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Bapak Ibu, di sini ada dokumen konsultasi. Jadi sebelum melakukan penelitian ini saya konsultasi dulu dengan Bu Ida selaku mentor tentang judul dan juga tentang isinya nanti seperti apa. Ini ada 4 konsultasinya, ada gambar konsultasi, dan ini adalah buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bukunya seperti yang di atas itu, isinya seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Wujudnya itu seperti ini. Jadi buku ini adalah panduan harian yang dirancang untuk membantu anak-anak membiasakan diri dengan 7 kebiasaan positif. 7 kebiasaan positif itu apa saja? 1. Bangun pagi. 2. Beribadah. 3. Berolahraga. 4. Makan sehat dan bergizi. 5. Gemar belajar. 6. Bermasyarakat. Dan 7. Tidur cepat. Jurnal ini bertujuan untuk membentuk generasi emas Indonesia dengan karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Jadi kita tanamkan kebiasaan ini sejak dini pada anak agar nanti ke depannya setelah dewasa mereka masih membawa kebiasaan ini sampai besar, sampai tua. Anak berkarakter kuat itu seperti apa? Yaitu anak yang memiliki sifat-sifat positif dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan baik. Ciri-cirinya yaitu 1. Percaya diri, yaitu yakin pada kemampuan diri sendiri dan berani mengambil keputusan. 2. Tanggung jawab, memenuhi kewajiban dan menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. 3. Ketekunan, tidak mudah menyerah dan dalam menghadapi kesulitan dan terus berusaha mencapai tujuan. 4. Kepemimpinan, mampu memimpin diri sendiri dan orang lain serta mampu bekerja sama dalam tim. 5. Resiliensi, yaitu mampu bangkit dari kegagalan dan belajar dari pengalaman. 6. Empati, memahami dan merasakan perasaan orang lain serta peduli terhadap lingkungan sekitar. 7. Integritas, jujur, konsisten dalam tindakan dan memiliki prinsip moral yang baik. 8. Sopan santun, menghormati orang lain terutama yang lebih tua dan menjaga ucapan serta tindakan. Berikut ini adalah dokumentasi wawancara. Saya melakukan wawancara kepada wali kelas 2B.
dan juga kepada wali murid. Itu yang paling atas itu mamanya Mahesa, dan yang bawah itu mamanya Windan. Ini saya temui ketika pengambilan rapot kemarin. Dan ini selanjutnya yaitu dokumentasi kegiatan anak. Saya meminta orang tua wali murid untuk mendokumentasikan kegiatan anak ketika di rumah. Benar apa tidak anak-anak itu melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di 7 jurnal kebiasaan anak Indonesia Hebat. Ini ada anak sedang sholat, itu yang kedua makan makanan bergizi, yaitu ada sayur, ada telur, ada susu, dan yang ketiga ini yang paling atas itu ada anak ketika mau ke masjid. Jadi saya temui tidak sengaja, langsung saya wawancara anaknya, mau kemana? Mau sholat bu, kemana? Ke masjid. Sholat apa? Sholat asar. Tadi siang sholat nggak sholat. Ini anak ini mau sholat, sebelum sholat ngampiri dulu temennya ke rumah teman-temannya, dihampiri dulu. Jadi ketika adzan sudah berkumandang, ternyata mereka sudah punya tanggung jawab untuk langsung ke masjid. Nggak lupa teman-temannya dihampiri semuanya, biar bisa bareng-bareng, biar bisa ngisi jurnal bareng-bareng. Nah lanjutnya yang bawah itu ada anak ketika berolahraga. Ini juga dari wali murid, ketika mereka melakukan olahraga sepatu roda, ini didokumentasikan dan dikirimkan ke saya. Ini juga dokumentasi kegiatan anak, masih dokumentasi dengan itu yang paling kanan adalah tidur cepat. Karena tidur cepat saya tidak bisa memantau, jadi saya minta wali murid untuk chat saya ketika anaknya sudah tidur. Nah itu bukti chatnya, anak sudah tidur pukul 20.12 sudah tidur awal, bangun pukul 4.48. Jadi sudah tidur cepat dan juga sudah bangun pagi, sudah melakukan 7 kebiasaan anak, salah satunya tidur cepat, bangun pagi. Yang atas itu ketika anak belajar, gemar belajar, didokumentasikan juga oleh orang tua. Nah yang paling bawah itu ada Nathan kelas 2B sedang TPA. Itu masuk bermasyarakat. Jadi bermasyarakat itu melakukan kegiatan sosial, melakukan kegiatan yang bisa berkumpul dengan bersama teman-teman ini. Jadi anak tidak minder, tidak malu untuk bergaul, bisa berbaur dengan masyarakat baik di rumah maupun di sekolah. Itu ketika TPA. Selanjutnya ini saya melakukan kunjungan ke rumah. Selain dari chat orang tua, dari dokumentasi orang tua, foto, saya juga tanya langsung ke orang tua, langsung ke rumahnya. Saya cek, benar nggak sih anak ini melakukan kegiatan ini? Ternyata memang benar. Dan itu saya juga waktu anaknya sedang belajar, itu saya wawancara juga dengan mamanya Asya, kelas 2B. Selain melakukan pemantauan tersebut, saya juga mengirimkan Google Form. Linknya ada di paling atas sendiri, Google Form-nya ada di paling atas sendiri. Dengan pertanyaan, 10 pertanyaan saya ajukan kepada wali murid. Ini ada 17 respon, Yang pertama, apakah Ananda selalu mengisi jurnal kebiasaan anak Indonesia Hebat? Dan jawabnya sering. Tidak selalu tapi sering. Yang paling banyak itu sering. Berarti anak-anak sudah banyak yang mau mengisi jurnal buku kebiasaan anak Indonesia Hebat. Yang kedua yaitu apakah dengan adanya jurnal kebiasaan anak Indonesia Hebat, Ananda bisa bangun lebih pagi setiap hari? Dan jawabannya juga sering. Selalu ada, sering paling banyak, dan tidak pernah tidak ada. Sudah menunjukkan kemajuan hampir 50%. Nomor 3, apakah Ananda lebih disiplin dalam beribadah setelah adanya jurnal kebiasaan anak Indonesia Hebat? Jawabnya juga sering, bahkan lebih dari 50%. Lanjut. Nomor 4,
berolahraga setelah adanya buku jurnal kebiasaan anak Indonesia Hebat? Ini juga banyak yang menjawab sering, yang selalu juga ada 23,5%. Yang tidak pernah itu ada sedikit sekitar 6%. Nomor 5, apakah Anda memastikan Ananda mendapatkan variasi makanan yang cukup setiap hari, karbohidrat, protein, sayur, dan buah? Itu jawabannya juga sering, bahkan ada yang selalu. 29,4 berarti orang tua sudah mengontrol makanan anak. Nomor 6, apakah Ananda lebih disiplin dalam belajar setelah adanya buku jurnal kebiasaan anak Indonesia Hebat? Jawabannya yang paling banyak juga sering, 50% lebih ya, yang selalu 29,4, kadang-kadang 17,6, sedikit tidak pernah tidak ada. Nomor 7, seberapa sering Ananda berinteraksi dengan orang-orang di luar keluarga inti, misalnya tetangga, teman sekolah, di luar jam pelajaran? Selalu, jawabannya selalu. Berarti banyak yang mau berinteraksi atau banyak anak yang tidak punya masalah tentang interaksi kepada teman-temannya, mau berbaur baik di sekolah maupun di rumah. Nomor 8, apakah Ananda selalu tidur cepat setiap hari? Ya, jawabannya yang selalu 52,9%. Berarti ini meminimalisir keterlambatan anak. Anak akan jarang terlambat kalau tidurnya lebih pagi, tidurnya lebih malam, mohon maaf, di awal. 9, apakah dengan adanya buku jurnal kebiasaan anak Indonesia Hebat membawa pengaruh positif bagi kebiasaan Ananda? Jawabannya banyak yang selalu, yaitu 52,9%. Nomor 10, apakah dengan adanya jurnal kebiasaan anak Indonesia Hebat dapat membantu pembentukan karakter anak lebih positif? Jawabannya selalu 64,7%. Berarti buku jurnal ini benar-benar membawa pengaruh kepada anak dari segi kebiasaan. Setiap harinya mereka lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat memberi pengaruh dengan signifikan pada anak. Dengan adanya jurnal tersebut, kegiatan anak dapat terkontrol dan anak lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan kewajibannya, disiplin baik di rumah maupun di sekolah, yang dapat membantu pembentukan karakter positif pada anak dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang anak lakukan setiap hari. Terima kasih, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Luar biasa pemaparan dari Ibu Olik Fajar Suryani, Sarjana Pendidikan Islam. Berikutnya diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Paling banyak 2 karena untuk menyingkat waktu, dan berdasarkan pemaparan tadi memang sudah jelas sekali dan luar biasa, tapi tetap diberi kesempatan untuk bertanya. Siapa yang akan mengajukan pertanyaan? Ya, silakan Bunda Robiatun, dipersilakan. Terima kasih Bunda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Ibu Olik itu sangat bagus di dalam pembentukan kebiasaan anak Indonesia Hebat. Tetapi ada yang ingin saya tanyakan Bu Olik. Apakah jurnal ini bisa betul-betul berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak didik? Itu saja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bunda Romiatun. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rom atas pertanyaannya. Apakah jurnal ini berpengaruh terhadap pembentukan kebiasaan anak didik ya? Jurnal ini berpengaruh, Ibu, sangat berpengaruh. Ini karena dari wawancara saya dengan wali murid ketika di pengambilan rapor kemarin, saya juga sudah wawancara, Bu, ini pengaruh nggak sih sama kebiasaan anak? Dan jawabnya
berpengaruh. Dan juga dari tabel tadi, dari tabel yang nomor 10 tadi nih Bu Dewi, tabel ini tadi ya ada 64,7% yang menyatakan kalau buku jurnal ini membawa pengaruh. Nomor 9 Bu, 9 ada 9 membawa pengaruh, ini juga membawa pengaruh ada 52,9% terhadap anak didik. Dan juga ada wawancara, bisa ditunjukkan. Nah, sebentar ini saya tampilkan dokumentasi saya wawancara dengan jadi saya bertanya, selain melihat buku jurnal, saya juga bertanya langsung kepada wali murid. Mohon maaf ini ternyata belum tersimpan, masih ada di HP tapi belum tersimpan. Fotonya saja Bu, fotonya saja. Foto. Bentar ya. Ini ada, sebenarnya ada banyak nih Bapak Ibu, mohon maaf ini karena saya nervous juga. Jadi saya lupa menyimpannya. Ini ada mamanya Maisa, ada mamanya Windan. Ini saya beri pertanyaan langsung, apakah buku ini berpengaruh terhadap anak? Ternyata jawabannya pengaruh. Jadi dari yang dulu tidak pernah sholat, jarang sholat, ini menjadi sering sholat, selalu sholat, karena mereka mempunyai beban untuk mencatatnya di buku dan juga mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih, karena dengan adanya itu dipantau juga oleh guru kelas. Bumi juga sering mengingatkan anak-anak jangan lupa jurnalnya diisi. Juga orang tua juga mengingatkan untuk mengisi. Jadi anak-anak lebih bertanggung jawab terhadap kebiasaannya menjadi lebih baik dan lebih berkarakter. Ini sangat bagus untuk pembentukan karakter anak sejak dini ya, sejak dini yang akan dibawa nanti sampai dewasa. Selamat guru. Tepuk tangan, hebat sekali. Jawabannya sudah puas Bunda Robiatun ya. Berikutnya pertanyaan kedua, tadi Bunda Sri Rezeki ya, sarjana pendidikan tadi sudah acung jari. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bagus sekali pemaparan Bu Oli ya, tentang jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, baru sampling dari kelas 2B. Kemudian mungkin tidak ya, nanti kalau itu laporan apa yang tertulis di lembar jurnal itu hanya tertulis dalam laporan, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai atau tidak serutin dengan apa yang dilaporkan. Itu ada kemungkinan seperti itu ya Bu Ali, karena kita tidak bisa memantau terus-menerus. Yang saya tanyakan, bagaimana cara Anda sebagai guru agama untuk memaksimalkan penggunaan jurnal ini dalam pembentukan karakter anak? Cara apa yang Anda gunakan untuk memaksimalkan pembentukan karakter anak melalui jurnal 7 kebiasaan hebat? Tepuk tangan, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara
memaksimalkan penggunaan buku jurnal ini untuk pembentukan karakter anak. Monggo dipersilakan Ibu Olik untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih kepada Ibu Juki atas pertanyaannya. Jadi untuk memaksimalkan penggunaan ini perlu adanya kerjasama antara guru dan juga orang tua untuk memantau kegiatan anak. Guru mengingatkan kepada anak ketika di kelas, anak-anak jangan lupa buku jurnalnya diisi dan juga kebiasaannya dilakukan. Setelah mengingatkan pada anak juga memberi chat orang tua ketika ada, itu kan ada grup paguyuban, mengingatkan kepada orang tua di chat. Setelah di chat nanti orang tua bisa mengingatkan kepada anak untuk melakukan 7 kebiasaan tersebut. Ini ada chat saya ambil dari kelas 2B, foto chat. Ini yang pertama itu chatnya. Ini ada chatnya dari, ini saya sendiri yang chat kepada wali murid untuk memantau kegiatan anak walaupun sedang libur, tetap dipantau agar anak tidak bohong. Nah, isinya itu tidak bohong. Isinya cara tahu isinya tidak bohong gimana, Bu? Ya, dengan foto-foto tadi nih, Bapak Ibu. Nanti saya tampilkan lagi foto-fotonya. Bisa ditampilkan. Ini juga chat yang kedua. Ini dari Bu Wit itu selaku wali kelas. Ini juga mengingatkan kepada wali murid, buku jurnal yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan. Jadi buku jurnalnya itu tidak cuma dibawa anak, tidak cuma ditumpuk di rumah, tapi juga dikumpulkan, dinilai oleh guru kelas. Jadi anak punya rasa tanggung jawab. Kalau saya kosong nggak dapat nilai, berarti nilai saya jadi buruk. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk mengisi jurnal itu. Mereka punya lebih disiplin karena ada penilaian. Yang ketiga ini ada chatnya juga, ini dari Bu Wit juga, jadi dari guru kelas. Ini mengingatkan juga kalau tidak melakukan cukup diberi tanda strip. Kemasyarakatan, ada yang bingung kemasyarakatan itu seperti apa, seperti TPA, menjenguk teman yang sakit, kerja bakti. Jadi orang tua tidak bertanya-tanya yang bermasyarakat itu yang seperti apa toh, Bu? Masa anak kecil bermasyarakat? Nah, biasanya yang bermasyarakat itu kan orang tua. Jadi kegiatan anak yang bermasyarakat itu seperti TPA, kalau yang di Kristen ya PPA, itu juga termasuk bermasyarakat. Jadi sosialisasi dengan teman-teman sekitar. Nah, ini saya juga mau tunjukkan buktinya. Foto anak-anak melakukan kegiatan di rumah. Ini banyak sekali. Biasanya dapat chat foto dari mama-mama kalau anak-anaknya memang benar-benar melakukan kegiatan di rumah. Ini ada fotonya Asya. Nah, ini sedang makan. Ini ada telur karena memang anaknya jarang suka makan sayur, jadi sama ibunya dikasih telur biar ada proteinnya. Lanjut, Bu. Ini masih Asya lagi. Ini ketika anak melakukan sholat. Ini sholat di rumah. Jadi saya minta dokumentasinya sama orang tua. Nanti kalau anaknya melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di jurnal, tolong difoto, dikirimkan ke saya. Ini buktinya kalau anak-anak itu memang benar-benar melakukan kegiatan ini. Mahisa ketika belajar. Ini ada masih belajar ya, ini walaupun libur tetap belajar. Ini juga makanan bergizi, ada sayur, ada telur.
terus susu. Banyak sekali deh ini foto-foto yang dikirim ke saya. Alhamdulillah orang tuanya bisa diajak kerjasama dan ini sedang berolahraga di depan rumahnya, didokumentasikan oleh mamanya. Ini sedang beribadah juga. Dan ini anaknya yang saya temui ketika saya berada di jalan. Ini ada videonya. Suaranya enggak? Ini ada videonya, saya rekam langsung karena saya juga tidak ada rencana buat ke situ. Tiba-tiba ada anak yang bawa mau kemana ini? Saya tanya. Ya ini bukti langsung kalau anak memang benar-benar melakukan kegiatan itu, tidak saya rekayasa ya Bapak Ibu. Itu langsung saya wawancara dari anaknya, langsung ketemu di jalan, saya tanya dan mereka memang mengakui sholat bu, sholat duhur, sholat asar, tapi sholat subuh tidak. Itu salah satu kejujuran anak yang patut kita apresiasi, dan mereka juga mengerjakannya sendiri. Ketika mengisi buku jurnal itu, Bu juga sudah wanti-wanti jangan dikerjakan orang tua, dikerjakan sendiri karena biar tidak ada kebohongan. Jadi kalau tidak mengerjakan itu juga di script sama anak. Banyak di sini di buku ini banyak yang awal-awal tidak mengerjakan, tapi akhir-akhir ada peningkatan. Mereka banyak yang mulai meningkat, baik bangun paginya, tidur cepatnya, ibadahnya, belajarnya. Itu juga belajarnya ditulis, belajar apa, materi yang didapat, ilmu yang didapat apa, itu juga ada di buku ini lengkap. Jadi meminimalisir kalau memang anak-anak itu berbohong, guru selalu mengingatkan jangan dituliskan, ditulis anak sendiri. Itu deh Bu Juki, jawaban dari saya. Mohon maaf kalau kurang lengkap. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Ori Fajar Suryani, Bunda Juki, Gus Budi sudah puas ya. Semua pakai proses, semoga nanti karakter anak-anak terbina juga ke depannya. Terima kasih. Selanjutnya pemaparan yang luar biasa ini mohon ditanggapi oleh Bunda mentor kita kepada yang terhormat Bunda Dr. Nur Hidayah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang mengesankan adalah dokumen-dokumen pendukung ya, cukup banyak dan itu menarik gitu. Cukup kompleks ya buktinya. Yang menjadi sorotan saya sejak awal ketika konsultasi awal bahwa jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini merupakan tool dari pemerintah, bukan dari Mente ya. Itu catatan tersendiri karena idealnya itu kan toolnya kan dari Mente, idealnya. Karena begini, ketika pemerintah mau membuat program sekecil apapun pasti sudah ada uji publik. Kenapa program itu dilaksanakan, pasti akan sudah ada dampak yang relatif signifikan gitu. Maka jika yang diangkat adalah judulnya pengaruh jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat terhadap pembentukan karakter, itu sebetulnya seperti memaparkan ulang programnya pemerintah gitu ya, sebetulnya itu. Maka saya selaras dari awal apa yang disampaikan Bunda Juki, seharusnya
ini pertanyaan bagus ya, bagaimana memaksimalkan tool yang dari pemerintah ini supaya berdampak lebih signifikan gitu. Meskipun judul ini tidak bermasalah ya, kalau variabel X dan Y-nya, variabel berikan dan bebasnya itu tidak ada masalah. Nah, tapi esensinya di situ itu. Tanpa mengubah judul, di dalam dokumennya bisa dengan ditambahkan cara memaksimalkannya. Maka kalau Mbak Oli sudah memaparkan adanya hubungan dengan orang tua ya, kerjasama, komunikasi, itu salah satu bentuk upaya memaksimalkan. Bahkan di catatan kecil saya ketika Mbak Oli berdiri di depan di awal itu, ini saya menuliskan ada mengundang wali murid di awal, gitu ya. Itu kan salah satu bentuk memaksimalkan sebetulnya. Dan ternyata sudah dipaparkan, sebetulnya sudah ada komunikasi, tetapi pola yang dalam skala besar, kolektif itu kan belum, gitu ya. Itu masih personal dan gerakan-gerakan yang terpecah gitu maksudnya. Nah, terus salah satu upaya untuk memaksimalkan selain dengan komunikasi, koordinasi dengan orang tua murid, mungkin perlu didukung dengan media-media, poster, flyer yang itu disampaikan di grup-grup WA. Itu salah dua upaya untuk memaksimalkan. Dan yang menarik perhatian saya adalah karakter yang ingin dibentuk tadi cukup banyak ya. Salah satunya resilience atau daya letting dan ketekunan, gitu ya. Nah, anak-anak akan punya resiliensi yang tinggi kalau kita sebagai role modelnya juga. Terutama di era sekarang yang menjadi sorotan saya justru ketekunan dan resilience gitu. Itu cukup menarik perhatian saya. Dan terakhir dari saya bukan hanya untuk satu mente yaitu Bu Oli, tidak, tapi cukup mengganggu pandangan saya ya. Karena seharusnya bisa tidak terjadi yaitu keserasian ukuran MMT ya, itu kenapa saya soroti? Kalau itu hanya dokumen internal kita nggak apa-apa, tapi itu kan menjadi dokumen yang dikumpulkan ke pihak luar gitu. Ya cukup disayangkan karena kita sebetulnya bisa lebih cantik gitu aja. Selebihnya luar biasa untuk Mbak Oli ya, bukti pendukungnya banyak, itu mengesankan. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Oli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dan motivasi dari mentor kita yang luar biasa di pagi hari ini. Demikian pemaparan dari Ibu Oli Fajar Suryani, Sarjana Pendidikan sudah selesai. Marilah kita tutup seminar pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Tepuk tangan dulu untuk Oli supaya nervousnya hilang. Dari tadi kok nervous, ini tidak di video ya.